Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda DIY bersama Polres Bantul menggelar kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, dan bakti nada di Stadion Sultan Agung Bantul. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dishub Kabupaten Bantul terkait penggunaan tempat serta pengelolaan parkir Stadion Sultan Agung, serta melibatkan himpunan mahasiswa dan influencer untuk menyebarkan pesan positif kepada masyarakat luas. Dan untuk informasi selengkapnya disampaikan anggota Bid Humas Polda DIY. Polda DIY bersama Polres Bantul menggelar kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, dan bakti nada di Stadion Sultan Agung Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menciptakan kamtipmas yang kondusif dan mempererat hubungan dengan masyarakat guna mendukung pilkada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang aman dan damai. Sebanyak 1.150 warga akan menerima bantuan sosial, sementara 350 orang termasuk lansia dan difabel akan mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, 100 anak TK akan mendapat edukasi mengenai rambu lalu lintas dan pembagian mainan gratis untuk anak-anak. Kegiatan ini juga akan diisi dengan hiburan panggung oleh Proboden, serta sosialisasi pilkada berintegritas yang disampaikan oleh Forum Politis Muda Indonesia atau FPMI DIY. Puncak acara akan ditandai dengan penyerahan bantuan kursi roda kepada kaum disabilitas, pembagian bantuan sosial, serta deklarasi pilkada aman pena boleh tangan. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dishub Kabupaten Bantul terkait penggunaan tempat serta pengelola parkir Stadion Sultan Agung, serta melibatkan himpunan mahasiswa dan influencer untuk menyebarkan pesan positif kepada masyarakat secara luas. Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada 2024. Pemirsa, Polres Tuban menggelar peringatan Maulid Nabi 1446 Hijriah bertempat di Masjid Baitul Mu'im Mapolres Tuban. Kegiatan berlangsung sederhana dihadiri oleh Kapolres Tuban, AKBP Oscar, Ketua Bayangkari Cabang Tuban Ibu Oscar Syamsuddin, para pejabat utama Kapolsek jajaran, serta anggota Polres Tuban. Kegiatan peringatan Maulid Nabi juga dihadiri oleh sejumlah purnawirawan Polri. AKBP Oscar dalam sambutannya mengajak seluruh personel sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat untuk selalu mencontoh akhlak, perilaku, etika, maupun kepemimpinan Nabi Muhammad. AKBP Oscar berharap setiap anggota Polres Tuban bisa menjaga etika pergaulan di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai karakteristik berbeda-beda di setiap daerah. Pada kesempatan itu, Kapolres Tuban juga memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim yang turut diundang dalam kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini juga menjadi ajang unjuk kebolehan tim Hadroh Polwan Polres Tuban. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam dihadiri oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho, Wakapolda Sulteng Irjen Pol Suseno, Ketua dan Pengurus Bayangkari Sulteng, dan Habib Ali Hasan selaku pimpinan pesantren Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo, serta anak yatim piatu Panti Asuhan Al-Musya Salat dan Raudatul Ulama di Kota Palu. Polda Sulawesi Tengah memperingati Maulid Nabi 1446 Hijriah di Masjid Ar-Rahman, Polda Sulteng. Dalam sambutannya, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menyampaikan peringatan Maulid Nabi sebagai bentuk perhatian institusi Polri terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang mental dan spiritual. Pada kesempatan tersebut, Habib
Ali Hasan Al-Jufri juga mengapresiasi Kapolda Sulteng dan jajaran yang telah memberikan pengamanan penuh saat pelaksanaan Muktamar Al-Khairat sehingga berjalan dengan aman dan kondusif. Peringatan Maulid Nabi diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu dari Panti Asuhan Al-Mursalat dan Raudatul Umat di Kota Palu sebagai bentuk kepedulian dan implementasi dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, sekali lagi satu. Untuk kita yakin bersama bahwa terciptanya situasi dan situasi kamtipmas yang kondusif ini bukanlah merupakan suatu keniscayaan yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan hasil jerih payah, hasil upaya, hasil pekerjaan, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu seluruh personil Polda Sulteng serta jajaran bersinergi dengan stakeholder terkait termasuk masyarakat pada umumnya. Pemirsa, personel jajaran Polda Sulteng mendapatkan pembinaan etika profesi Polri dari tim divisi profesi dan pengamanan atau Divpropam Polri yang berlangsung di Aula Torabello, Polresta Palu, dan tegaskan Polri netral pada setiap tahapan Pilkada 2024. Kabid Propam Polda Sulteng Kombes Pol Rama Samtama Putra mendampingi tim Divpropam Polri yang dipimpin Kabak Binetika Rowaprov Divpropam Polri Kombes Pol Heri Setiawan. Kabid Propam Polda Sulteng mengatakan pembinaan profesi etika Polri diikuti para Pamen, Pama, dan Bintara dan beratkan kepada personel yang bertugas di fungsi penegakan hukum, bidang perizinan dan pelayanan masyarakat, pengadaan barang dan jasa, bidang rekrutmen anggota Polri, serta seleksi dikbang bagi anggota Polri. Materi yang disampaikan diantaranya pemahaman objek pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri, pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam Tribatas sebagai pedoman hidup, dan catur prasetya sebagai pedoman kerja setiap anggota Polri. Pemateri juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri, serta strategi mitigasi dan pencegahannya. Yang akan mengisi materi tentang pemahaman objek pelanggaran disiplin kode etik profesi Polri sebagaimana PP nomor 1 tahun 2003 dan PP nomor 2 tahun 2003 serta sosialisasi peraturan Polri nomor 7 tahun 2022. Materi lain yang disampaikan yaitu tentang pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik Polri, strategi dalam mitigasi pelanggaran. Selain itu, Divpropam juga menekankan pentingnya netralitas Polri dalam setiap tahapan Pilkada 2024 di provinsi. Pemirsa, kehadiran Karo Provos Divpropam Polri bersama tim di Polda Sumsel tidak hanya memberikan arahan kepada personel dan jajaran Bidpropam Polda Sumsel saja, namun juga melakukan kegiatan pemeriksaan dan penertiban penegakan disiplin personel, diantaranya pengambilan tes urin. Brigjen Pol Sumarto mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan personel tidak ada yang terlibat penggunaan narkoba, di mana sanksinya berat hingga pemecatan. Usai berikan arahan apel, Karo Provos
Divpropam Polri, Brigjen Pol Sumarto memimpin pengecekan sikap, tampang, dan kelengkapan diri, serta kelengkapan senjata api personel Polda Sumsel. Sementara Kabid Propam Polda Sumsel, Kombes Pol Dadan Wahyudi melaporkan, dari pemeriksaan urin yang dilakukan terhadap 480 personel, hasil keseluruhan negatif mengonsumsi narkoba. Dari 480 personel yang diperiksa urin secara random, termasuk Wakapolda Sumsel dan pejabat utama, bahkan Karo Provos yang juga ikut tes urin, semua hasilnya negatif. Ya, suruh minum banyak-banyak, suruh minum. Mencegah perbuatan pelanggaran hukum, baik disiplin, etik maupun pidana. Kita berharap kita semua bisa menjaga komitmen kita terhadap transformasi Polri menuju Polri yang presisi. Estafet sekalian, nanti kita akan melaksanakan kegiatan dalam penegakan dan pembinaan disiplin ini. Saya minta kita semua nanti ikut menjaga, ya, setelah kegiatan ini ikut menjaga dan memelihara disiplin. Apa itu disiplin? Adalah ketaatan dan kepatuhan kita secara sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri. Pemirsa, bentuk komitmen beri pelayanan terbaik kepada masyarakat, Polresta Surakarta secara konsisten melaksanakan program Gator Pagi atau Polis Hazard Pagi. Kapolresta Surakarta menyatakan kehadiran personel Polri di jalan setiap pagi untuk menciptakan rasa nyaman di jalan raya. Program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kehadiran personel kepolisian di titik-titik rawan lalu lintas guna mencegah kemacetan dan kecelakaan, khususnya pada jam-jam sibuk di pagi hari. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi menyampaikan selalu menempatkan personel di titik-titik dan lokasi yang telah diidentifikasi sebagai area rawan kemacetan dan kecelakaan sebagai langkah preventif agar masyarakat bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Kombes Pol Iwan memastikan aktivitas anak-anak yang berangkat ke sekolah atau masyarakat yang pergi bekerja tidak terganggu oleh kemacetan atau insiden kecelakaan lalu lintas yang seharusnya bisa dicegah. Kapolresta berharap upaya tersebut dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini penggunaan jalan di wilayah kota Surakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.